Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Jessica Ebanobria dengan NIM 2323702042. Saya dari Prodi Perancangan Jalanan Jembatan kelas 2B. Di sini saya akan membahas laporan mengenai pengukuran menggunakan GPS. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem navigasi satelit yang menggunakan sekelompok satelit yang mengorbit bumi untuk mentransmisikan sinyal informasi ke penerima di permukaan bumi. Tujuan utama dari GPS adalah untuk memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, arah, dan waktu dimanapun di bumi dengan akurasi yang tinggi. Prinsip dasar dari GPS adalah trilaterasi, yaitu teknik pengukuran jarak dengan menggunakan sinyal yang dikirimkan oleh beberapa satelit. Setiap satelit GPS mengirimkan sinyal radio yang berisi informasi tentang posisi satelit dan waktu transmisi sinyal. Penerima GPS menerima sinyal-sinyal ini dan menggunakan informasi tersebut untuk menghitung jaraknya dari setiap satelit. Nah, dengan mengetahui jarak dari setidaknya 3 satelit, penerima GPS dapat menentukan posisi relatifnya di permukaan bumi. Yang berikut tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, untuk mempelajari prinsip dasar sistem GPS, termasuk bagaimana sinyal GPS digunakan untuk menentukan posisi dan koordinat dikontrol dengan presisi yang tinggi di permukaan bumi. Dan yang kedua, untuk terlibat langsung maksud saya dengan terlibat dalam praktik langsung menggunakan alat GPS untuk mengukur posisi dan koordinat di lapangan, mahasiswa dapat belajar tentang teknik menggunakan alat GPS, termasuk pengaturan kalibrasi dan pengambilan data untuk mengukur koordinat titik-titik tertentu di area survei. Yang berikut, lokasi praktek dilengkapi dengan sketsa, waktu pengukuran, dan durasi pengukuran. Lokasi pengukuran kelompok 3 itu dilakukan di Kecamatan Kelapa Lima dengan waktu pengukuran yaitu pada tanggal Senin 25 Maret 2024 dengan durasi pengukurannya itu dari pukul 9 malam hingga pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Berikut ini adalah sketsa dari wilayah yang kita lakukan pengukuran menggunakan alat GPS. Yang berikut tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada definisi GPS. GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan serta informasi mengenai waktu serta kontinu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca bagi banyak orang secara simultan dengan ketelitian bervariasi dari beberapa meter atau ordinal sampai dengan puluhan meter. Yang kedua, kemampuan GPS. Kemampuan paling dasar dari GPS adalah untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi dengan akurasi yang tinggi. GPS dapat memberikan koordinat lintang, bujur, dan ketinggian suatu titik dengan tepat. Ketelitian dari GPS dapat mencapai beberapa milimeter untuk ketelitian posisinya, beberapa sentimeter per sekon untuk ketelitian kecepatannya, dan beberapa nanodetik untuk ketelitian waktunya. Ketelitian posisi yang diperoleh akan bergantung pada beberapa faktor, yaitu penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data, dan metode pengolahan datanya. Selain itu, GPS sangat penting dalam pemetaan dan survei karena memberikan data lokasi yang akurat. Hal ini digunakan dalam pembuatan peta, survei tanah, pemantauan perubahan lingkungan, dan banyak lagi. Yang ketiga, cara kerja GPS. Dalam navigasi GPS, bagian yang paling penting adalah beberapa satelit yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut dengan di ruang angkasa. Satelit GPS saat ini berjumlah ada 24 unit yang semuanya dapat memancarkan sinyal ke bumi yang lalu dapat ditangkap oleh alat menerima sinyal tersebut. Selain satelit, terdapat 2 sistem lain yang saling berhubungan, sehingga jadilah 3 bagian penting dalam sistem GPS. Ketiga bagian tersebut itu terdiri dari yang pertama ada satelit GPS, yaitu komponen utama dari GPS adalah
jaringan satelit yang mengorbit bumi. Satelit ini diluncurkan ke ruang angkasa oleh badan antariksa atau organisasi lainnya. Yang berikut ada stasiun kontrol. Stasiun kontrol terletak di bumi dan bertanggung jawab untuk memantau, mengendalikan, dan mengelola operasi satelit GPS. Yang ketiga, penerima GPS. Penerima GPS adalah perangkat elektronik yang digunakan oleh pengguna untuk menerima sinyal dari satelit GPS dan menentukan posisi mereka di permukaan bumi. Penggunaan gabungan dari ketiga komponen ini memungkinkan sistem GPS untuk memberikan informasi posisi yang akurat dimanapun di bumi dengan berbagai aplikasi, termasuk navigasi, pemetaan, survei, dan masih banyak lagi. Yang berikut ada kelebihan dan kelemahan GPS. Berikut ini terdapat beberapa kelemahan dari penggunaan GPS, yaitu yang pertama ialah tergantung pada fasilitas satelit. GPS membutuhkan fasilitas langsung ke satelit GPS untuk operasi yang optimal. Pohon, bangunan, atau medan yang terhalang dapat mengurangi akurasi atau hilangnya sinyal GPS. Yang kedua, keterbatasan dalam lingkungan tertutup. GPS mungkin tidak berfungsi dengan baik di lingkungan tertutup seperti di dalam gedung atau terowongan dan juga di bawah pohon karena gangguan sinyal. Yang berikut ada gangguan sinyal. Gangguan elektromagnetik atau interferensi dapat mengganggu sinyal GPS, mengakibatkan ketidakakuratan atau kehilangan sinyal. Yang keempat ada waktu fiksasi awal. Penerima GPS mungkin memerlukan waktu untuk menemukan dan terhubung dengan satelit saat pertama kali dihidupkan, terutama jika penerima berada di lokasi yang jauh dari titik terakhirnya. Dan yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang besar pada teknologi, GPS dapat menjadi masalah jika ada kerusakan sistem, kegagalan satelit, atau masalah teknis lainnya. Nah, di balik kekurangan yang dimiliki oleh GPS, tentunya teknologi GPS telah meningkatkan kenyamanan ketika kita berpergian atau dan juga memiliki banyak manfaat positif. Selain menjadi pemandu navigasi, GPS juga bisa digunakan untuk melakukan pelacakan posisi kendaraan, hewan peliharaan, atau bahkan orang. Alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan disebut GPS tracking. GPS tracking bekerja dengan memanfaatkan jaringan GSM atau GPS untuk menentukan koordinat suatu objek dan menyajikannya dalam bentuk peta digital. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari penggunaan GPS, yaitu yang pertama, proses navigasi kendaraan lebih mudah dan cepat, mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi yang ada di permukaan bumi, serta mengetahui kondisinya secara real time. Lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan peta konvensional. Dan yang terakhir, penggunaan GPS tracking bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan Anda dalam menjaga kendaraan atau objek lainnya. Bila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa dengan mudah melacak posisi objek yang dipasangkan alat GPS tracking. Ya, bab 2 itu alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu kita menggunakan GPS dengan merek Garmin. Tipe alatnya GPS Map 76CX. Jumlah alatnya itu 1. Alat tambahannya itu ada handphone menggunakan aplikasi UTM Geomap. Jumlah handphone yang kita gunakan itu ada 2. Dan bahannya itu ada buku dan pena. Langkah praktikum. Yang pertama itu kita menentukan titik lokasi yang akan dilakukan perhitungan. Kemudian setelah menentukan titik lokasi, kita menyiapkan alat GPS. Sebelum itu, pastikan baterai GPS terisi cukup sebelum digunakan, dan alat yang digunakan yaitu Garmin 76CX adalah alat GPS genggam yang bisa digunakan untuk navigasi dan melihat peta digital. Nah, berikut langkah-langkah untuk menggunakan GPS Garmin 76CX. Yang pertama, nyalakan dan mencari sinyal satelit. Itu menekan tombol power untuk menyalakan GPS. Tunggu hingga halaman muncul dan menampilkan halaman pencarian satelit. Biasanya butuh beberapa menit untuk mendapatkan sinyal yang cukup. Yang kedua, melihat peta atau map page. Setelah mendapatkan sinyal satelit yang cukup, tekan tombol menu hingga halaman peta atau map page ditampilkan dan menampilkan menu opsi. Yang ketiga, menu opsi.
Setelah di menu opsi, pilih new location dan pilih automatic. Dan yang keempat, halaman lokasi satelit disk. Tekan tombol enter selama beberapa detik dan akan muncul halaman mark waypoint. Di halaman mark waypoint, pilih AFG dan tekan tombol enter dan akan muncul halaman location. Butuh berapa menit untuk mendapatkan hasil perhitungan akurat dan memiliki tingkat akurasi di bawah 4.0. Setelah akurasi di bawah 4.0, pilih menu save atau simpan, kemudian hasilnya difoto atau dicatat. Nah, ini dia hasil perhitungan yang kita lakukan di Kecamatan Kelapa Lima. Itu ada beberapa titik, yaitu ada 5 titik. Itu titik yang pertama, yaitu Gereja Gemit Kota Baru. Maaf sebelumnya, itu tabel pengukurannya di atas itu kita menggunakan GPS. Untuk titik yang pertama, Gemit Kota Baru itu X-nya kita mendapatkan 567362 dan Y-nya 88773308 dengan ketelitian 3,9. Yang kedua ada kampus kebidanan Poltekkes dengan X yaitu 567268 dan Y-nya 887756 dengan ketelitian 3,9 juga. Yang ketiga ada kantor wali kota dengan X-nya 567905 dan Y-nya 887751 dengan tingkat ketelitian 3,4. Yang keempat ada kantor Bawaslu dengan X 568314 dan Y-nya 887759 dengan tingkat ketelitian 3,8. Dan yang terakhir SMP Negeri 5 Kota Kupang dengan X 568470 dan Y 88772223 dengan tingkat ketelitian 3,8. Yang kedua yang di bawah, tabel yang di bawah itu ialah tabel pengukuran menggunakan aplikasi UTM Geomap. Itu yang sama juga titiknya, itu yang pertama Gemit Kota Baru dengan X-nya yang kita peroleh 567355,70E dengan Y-nya 8877313498N dengan tingkat ketelitian 3,9. Yang kedua ada kampus kebidanan Poltekkes dengan X 567261,566E dan Y-nya 8877584257N dengan tingkat ketelitiannya 3,9 juga. Yang ketiga ada kantor wali kota itu dengan X 567905,102E dan Y 887725,233N dengan tingkat ketelitian 3,4. Dan yang keempat ada kantor Bawaslu itu X-nya 568314,946E dan Y-nya 88775513,94E dengan tingkat ketelitiannya 3,8. Dan yang terakhir ada SMP Negeri 5 Kota Kupang itu X-nya 568469,319E dan yang Y-nya adalah 88772227,298N dengan tingkat ketelitian yaitu 3,8. Baik, selanjutnya kendala atau masalah yang ditemukan di lapangan. Kendala yang kita kelompok 3 alami adalah sinyal yang kurang baik ketika berada di bawah pohon sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil data titik koordinat pada setiap lokasi survei. Dan yang terakhir bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya, GPS adalah sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu dimanapun di bumi dengan akurasi yang tinggi. Prinsip dasar GPS adalah trilaterasi yang memanfaatkan sinyal yang dikirimkan oleh beberapa satelit untuk menentukan posisi relatif. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari prinsip dasar sistem GPS dan terlibat dalam praktik langsung menggunakan alat GPS untuk mengukur posisi dan koordinat di lapangan. Lokasinya dilakukan di Kecamatan Kelapa Lima pada tanggal 25 Maret 2024. Hasil pengukurannya menggunakan GPS dan aplikasi UTM Geomap dijelaskan dalam tabel, mencantumkan koordinat dan titik-titik yang diukur beserta tingkat ketelitian. Saran saya itu yang pertama,
Diperlukan peningkatan pemahaman lebih lanjut tentang kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal GPS, terutama saat berada di area dengan vegetasi yang rapat seperti di bawah pohon. Dan yang kedua, disarankan untuk memperluas cakupan praktikum dengan mempertimbangkan lokasi yang berbeda untuk mengalami variasi kondisi lapangan dan mendapatkan pengalaman yang lebih beragam dalam penggunaan GPS. Demikian laporan praktikum saya. Sekian dan terima kasih.